menjelaskan sedikit ya gambaran mengenai apa itu media pembelajaran ya, khususnya yang akan digunakan, yang akan dimanfaatkan oleh para pendidik, baik itu guru, baik itu siswa maupun dosen dan lain sebagainya, mahasiswa juga ya. Tetapi pembelajarannya harus di era baru, yaitu menghadapi namanya era revolusi industri 4.0 atau 4.0 ya istilah kerennya. Implementasi pembelajaran era baru menghadapi era revolusi industri 4.0. Dilihat dari gambarnya, tampilannya ya seperti itulah kira-kira ya. Kalau sudah berbau 4.0 semuanya harus berbau internet ya, berbau masalah koneksi jaringan dan lain sebagainya. Next ya. Sedikit dulu cerita gambaran apa itu revolusi industri. Kenapa 4.0? Ya, yang pertama pada tahun 1800 dulu, 1800 itu muncul istilah revolusi industri 1.0. Ya, 1.0. Apa ciri-cirinya saat itu? Manusia sudah menemukan namanya mesin uap. Ada namanya kapal laut ya, tapi mesinnya pakai uap. Kereta api juga pakai uap. Itu revolusi industri 1.0. Sebelumnya itu berarti tidak mengenal itu. Berarti masih zaman purbakala. Ya. Dilanjutkan pada tahun ini 1800 ya, maknanya garis 1800 pertengahan ya, pertengahan antara pertengahan di sini ya, kira-kira 1840-an. Dilanjutkan pada tahun 1900 awal, sekitar awal 1910 mungkin muncul istilah revolusi industri 2.0. Di sini manusia sudah bisa menemukan listrik. Ya, membantu manusia untuk mempermudah pekerjaan mereka, baik itu di industri, di perdagangan, perekonomian, dan sebagainya. Jadi uap sudah berganti menjadi listrik. Kemudian lanjut pada tahun setelahnya, hampir 2000 ya, hampir 2000, 1990-an muncul revolusi industri 3.0. Di sini manusia sudah banyak menggunakan teknologi informasi. Apa contohnya yang banyak dipakai? Contohnya adalah komputer. Ya, sudah ada komputer, sudah ada tablet ya dan lain sebagainya. Sudah menemukan. Ya, yang terakhir sekarang, ya, yang zaman sekarang, revolusi industri 4.0. Apa ciri khasnya? Semuanya teknologinya harus berbau teknologi namanya wireless. Ya, harus berbau jaringan. Kalau dulu hanya komputer buat ngetik hanya. Sekarang berbau internet semua. Ya, bersyukurlah seperti Ibu Susi. Nah, mengapa? Karena Bu Susi mengalami banyak perubahan, sama seperti saya ya, kalau sudah agak senior seperti ini, mengalami banyak perubahan, menikmati. Dulu tidak ada HP. Kemudian dilanjutkan namanya telepon rumah. Setelah telepon rumah lari ke wartel. Ya, wartel namanya ya. Jadi bayar masukkan pakai uang ceting bisa ngebel. Sekarang lari ke HP. Nah, perkembangannya sangat luar biasa. Apa yang patut ditakuti di sini? Perhatikan di bawah. Yang perlu ditakuti, fase itu ternyata semakin lama antara 1, 2, 3, 4 itu semakin singkat, semakin cepat. Dibayangkan semakin cepat. 1, 2, 3, 4. Bagaimana yang 5 ya? Punya gambaran kamu? 4.0 semuanya sudah berbau internet semua, berbau jaringan semua. Ngirim surat dulu zamannya Bu Susi, ngirimnya pakai kantor pos. Sekarang pakai email, pakai bisa. Bagaimana kalau 5.0? Ya, waktunya semakin singkat. Itu tantangan kita sebagai pendidik.
Kalau kita anti teknologi, nggak mau teknologi, alamat ya sangat tertinggal. Bagaimana itu? Ya, itu namanya revolusi industri. Ini yang masih dipikirkan apa yang kelima ya, ilmuwan ya. Harus ada perubahan besar. Sekarang berbau internet apapun itu ada namanya mencari video pembelajaran itu sudah tersedia di internet di YouTube. Mencari istilah-istilah jawaban semuanya sudah ada di Google. Mbah Google ya istilahnya kerennya kalau anak-anak gaul Mbah Google. Tapi mbahnya sekarang kalau saya bilang sekarang ya, mengapa kalau sekarang? Ya hampir tewas. Mengapa? Karena dia tidak bisa membedakan sudah mana yang sumber resmi, mana yang bukan sumber tidak resmi. Kadang sering dijadikan tugas sama mahasiswa. Ditanya oleh Pak Sadam, apa definisinya kubus? Saat Zoom, bingung mahasiswanya. Ketik di Google sembarangan. Definisi kubus. Keluar banyak jawaban jutaan. Banyak. Dibaca paling atas. Dibaca. Setelah dibaca, dijawab Pak Sadam. Disanggah oleh Pak Sadam. Nah, salah itu. Bukan gini. Mengapa Anda tidak sadar bahwa yang nomor 1 tadi itu bukan berasal dari sumber resmi, hanya dari domainnya seseorang. Ya, kalau di Google dicari nomor 1 muncul nomor 1 artinya webnya itu, domainnya itu berarti sering dikunjungi oleh orang. Senang ya nomor 1. Kalau sudah banyak yang menonton hampir 1 juta, coba dilihat ya di web. Di Google ketik, Pak, saya nyari definisinya kubus. Diklik, muncul. Di dalamnya, Pak, banyak iklan. Ada Bukalapak masuk, ada Tokopedia masuk, ada Lazada masuk. Sering gitu ya di Google ya. Berarti itu sudah populer di TV, dikontrak sama si yang punya tadi itu belanja-belanja online biar dilirik. Karena ini webnya sering dikunjungi oleh seseorang. Ya, makanya mbahnya sekarang sekarat. Ya, nggak bisa membedakan. Hanya banyak kejadian kakak angkatanmu mengambil definisi yang tidak resmi. Ya, khususnya menguji apa, dari mana dapatnya? Dari internet. Internetnya yang mana? Sumbernya bukan dari Google. Google-nya apa alamatnya? Ya pokoknya nyari di Google, diketik, diambil paling atas. Ya, itu yang salah. Ya, nanti ya mengenal dunia teknologi dulu ya. Kemudian revolusi industri di sini ya, nanti ya yang ditakutkan nanti di belakang kalau saya pribadi ya. Gambarnya itu adalah sebuah robot yang bisa mengerjakan apapun nanti di belakang. Era revolusi industri itu ditandai dengan adanya kecerdasan buatan. Jadi sekarang bagaimana caranya saya buat robot bisa memasak, buat robot bisa mencuci. Yang paling heboh, buat robot bisa jadi istri, kan gitu ya. Nah, itu yang sudah gila orang ya. Namanya kecerdasan ya. Pada saat suaminya, manusianya pulang, yang sisi suami pulang, cowok, ya, disambut oleh robotnya. Disambut, bisa senyum, ya, bisa nangis, bisa terharu, dan lain sebagainya. Itu namanya kecerdasan buatan ya. Jadi ada teknologi mobil dan sebagainya. Ya, itu nanti yang dikhawatirkan. Oke, lanjut. Sekarang kita beralih ke kita, yaitu di dunia luar. Ya. Sekarang kita beralih ke revolusi pendidikan 4.0. Revolusi pendidikan 4.0. Ya, sama ya, ada 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. Kalau education 1.0, era pendidikan 1.0, semuanya berfokus kepada guru. Pokoknya guru ngajar dulu, kamu dulu dasar tanya diem dulu. Tapi mending sudah ya, ada papanya dan lain sebagainya. Yang kedua, era revolusi pendidikan 2.0. Ya, di sini siswa sudah mulai diajak. Ya, tapi tetap ya masih apa eranya masih apa namanya tetap guru, berpusat ke guru ya. Tapi masih bisa untuk apa namanya berdiskusi dan lain sebagainya. Yang ketiga, education 3.0. Nah, di sini teacher as fasilitator. Guru itu sebagai fasilitator. Tidak boleh guru itu
dianggap siswa itu seperti kertas kosong. Ada kertas putih kosong, ditulis hafalkan. Itu 1.0, 2.0. Sekarang nggak boleh. Anda sudah punya namanya di sini ya, namanya media sosial dan lain sebagainya. Guru hanya fasilitator saja. Dikasih materinya, diskusinya dengan teman-teman, tanyakanlah ke gurunya. Hanya fasilitator saja, tidak boleh mulai dari awal. Baik anak-anak, kita pelajari ya materi hari ini. Bilangan. Bilangan adalah bla 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 bla. Ini contohnya, lanjut, ini latihannya, kerjakan. Itu kalau dulu. Kalau sekarang nggak boleh. Minggu besok, anak-anak, besok kita ketemu lagi ya. Mahasiswa, ya Pak. Besok pelajarannya, mata kuliahnya bilangan. Sudah saya taruh di tempat MMP. Diunduh dulu ya, dipelajari ya. Besok kalau nggak ngerti ditanyakan. Itu 3.0. Ya, jadi guru hanya sekedar sebagai fasilitator, teman belajar. Yang terakhir era sekarang 4.0 ya berfokus kepada siswa. Di situ jelas terlihat ya ada siswa belajarnya sudah bisa mandiri pakai internet. Dia sudah bisa mengembangkan materi sendiri, mengembangkan media sendiri. Dosen hanya tempatnya konsultasi saja. Nah, mereka harus sebagai seperti tadi Bu Susi bilang, dia harus bisa meng-create sendiri, buat sendiri medianya. Tampilkanlah di media sosial. Ya, dia harus sebagai si create maker-nya, si pembuatnya. Ya, itu 4.0. Semakin lama, semakin canggih. Kalau 5.0, Pak, jangan-jangan dibalik. Ya. Siswanya nggak jadi gurunya, kan gitu ya. Karena nomor 1, guru tok fokus. 2, guru. 3, guru hanya sebagai teman. 4, guru hanya konsultasi. Yang kelima, gurunya jadi murid. Karena apa? Siswanya harus bisa semuanya udah 5.0, bisa belajar sendiri, mandiri dan lain sebagainya. Pak, ada saat ngajar saya pakai software namanya GeoGebra. Mahasiswanya protes, maaf Pak, saya menemukan software yang baru. Saya sudah belajar duluan, saya begini, coba tampilkan ke depan. Itu yang luar biasa. Ya, jangan menunggu instruksi dari gurunya, dosennya. Itu yang luar biasa. Oke, satu-satu. Untuk yang pertama, ya, mengenal dulu apa namanya LMS, Learning Management System. Kalau yang kakak-kakak angkatannya sudah luar kepala, mata kuliah PBT sudah semua. Untuk adik-adik apa Learning Management System itu? Tahu namanya Sister ya, Sister UNED ya, Sister UNED yang kamu biasanya absen itu ada namanya MMP, Media Manajemen Pembelajaran. Itu namanya Learning Management System. Jadi suatu wadah di dalamnya berisi satu paket aplikasi, semuanya banyak. Bagaimana nanti cara mengunggahnya lewat online, disediakan tempat. Bagaimana cara buat tesnya secara online, sudah ada satu tempat. Bagaimana kita diskusi secara online, sudah ada satu tempat. Itu namanya Learning Management System. Apa yang bisa dikembangkan? Kakak-kakak angkatanmu sudah banyak yang dijadikan penelitian dan lain sebagainya. Satu yang kamu tahu namanya Moodle. Moodle itu ya miliknya kita, miliknya Universitas Jember. UNED ya, MMP-nya UNED itu pakai Moodle. Diinstal namanya MOODLE, Moodle. Berbayar Pak? Ya iya. Ya, yang kedua yang sering populer, guru-guru sudah banyak menggunakan, apalagi pembelajaran daring. Namanya adalah Google Classroom. Ya, ini free, tapi dibatasi ya memorinya. Kalau mau diupdate ke atas, ya harus berbayar. Google Classroom. Ada Ruang Guru ya, sering muncul di televisi. Ada Kelas Kita, ada Schoology, ada Edmundo, ada Sesima Edlink, ada Kodemi, ada Udu dan lain sebagainya. Sudah ditawarkan berbagai macam ya aplikasi untuk LMS.
baik yang berbayar ataupun tidak berbayar. Biasanya ada free Pak, ada, tapi resikonya biasanya pengaruhnya ke memorinya. Ya kalau yang gratis-gratis ya memorinya sedikit. Itu ya. Itu untuk mengatur namanya learning management system. Yang kedua, bagaimana kita mau membuat namanya aplikasi ujian online. Aplikasi ujian online. Pak, di Google Classroom tadi, apakah sudah ada? Sudah ada. Kalau Anda sudah menggunakan nanti pembelajarannya pakai Google Classroom, di dalamnya apa sudah ada aplikasi? Sudah, tidak usah diinstal yang lain. Sudah ada di dalam kok. Google Form-nya bisa dimasukkan situ. Ya, satu aplikasi ujian online yang harus Anda tahu nanti pada saat jadi guru, nanti apa dan sebagainya ya. Tadi ada namanya learning management system, nanti setelah jadi guru dipraktekkan. Sudah ada beberapa aplikasi yang ditawarkan untuk manajerial pembelajaran tadi. Ya, biasanya paling penak, paling gratis, paling gampang ya Google Classroom. Ya, caranya hanya punya Gmail selesai. Yang kedua, aplikasi ujian online. Bagaimana Pak nanti saat saya jadi guru, kemudian saya mau mengadakan tes online ke siswa. Jadi tes itu tidak harus nanti setelahnya pandemi berakhir, nanti saya kan masuk ke kelas Pak, pakai luring, jadi guru. Setelah itu Pak, saya mau mengadakan ujian. Apakah harus di kelas? Tidak harus. Maksimalkan di kelas untuk pembelajaran saja. Tesnya nanti linknya aja dikirim di zaman sekarang. Ya, salah satu contoh yang populer kamu sering dengar namanya Google Form. Ya, tapi Google Form itu tidak difokuskan untuk tes ya. Sebenarnya Google Form itu hanya untuk kuesioner ya, hanya untuk mengisi data-data. Biasanya kalau ada acara workshop, ayo isi absensi hanya saja. Tapi beberapa guru memanfaatkan itu untuk ujian online. Ada beberapa aplikasi lain yang bisa digunakan. Satu namanya Quizzes, ya produk dari India. Ya ini juga gratis free, bisa buat tes, lebih tampilannya lebih menarik, lebih seru ya bagi siswa. Ada musiknya lagi. Nah, yang terakhir bisa ngambil soal dari jutaan soal yang sudah ada, question bank-nya sudah ada. Jadi di Quizzes itu sudah ada question bank. Ya, sudah ada kumpulannya jutaan soal-soal. Kita tinggal memilih mana yang mau diambil untuk dijadikan tes. Ya, Quizzes, ada lagi Dead Quiz, ada lagi Testmos, ada lagi Proof, ada Quizstar, banyak lain ya aplikasi-aplikasi bisa dicoba. Untuk kakak angkatannya semester 7 yang fokusnya ke pengembangan media pembelajaran dan lain sebagainya, cobalah nanti ya. Tesnya tidak hanya berdasarkan Google Form aja, jenuh mendengar saja jenuh. Pakai apa kamu tesnya? Pakai Google Form, aduh ganti, carilah yang baru. Pakai apa kamu Quizzes? Aduh saya sering dengar itu, cobalah ganti yang lain, yang lebih kompleks, lebih menarik, lebih lengkap dan lain sebagainya. Ya, harus ada kekiniannya, kebaruannya apa. Ya, tidak hanya itu saja boleh dulu. Saya paling nggak suka, berarti tidak mau mencari, tidak mau belajar sesuatu hal yang baru. Ya, banyak aplikasi-aplikasi seperti itu. Sekarang berbicara aplikasi matematika. Ya, tadi apa? Bikin kelasnya sudah ya, kelas online-nya sudah ada namanya Google Classroom, Edmodo sudah. Untuk ujiannya nanti Pak sudah barusan. Sekarang untuk medianya Pak menggunakan apa? Menggunakan apa aplikasinya? Di sini satu yang paling banyak digunakan, yang paling populer namanya GeoGebra. Kalau kakak katanya bosan dengar. Tapi kalau bagi maba, ayo belajar. Itu adalah aplikasi gratis, paling lengkap, paling bagus menurut saya.
Karena bisa kalkulus, bisa. Untuk statistik Pak, bisa. Untuk apa namanya matrik Pak, bisa. GeoGebra, karena GeoGebra, geometri dan algebra, aljabar. Contoh ya, saya tampilkan satu untuk mahasiswa maba, diperhatikan ya. Nah, kalau saya ngajar kalkulus, kalkulus biasanya ya, kalkulus integral, contohnya kalkulus integral. Ada dua kurva, kurvanya namanya min E kuadrat plus 4X plus 4. Satunya E kuadrat min 4X plus 4. Carilah titik potongnya, carilah volumenya. Kalau hanya menggunakan papan biasa, ya seperti ini, dua dimensi, potong, diputar anak-anak ya, diputar. Diputar gimana Bu Guru? Ya diputar. Diputar apanya? Apa laptopnya diputar-putar ya? Jadi putar, dibayangkan diputar kayak apa. Itu zaman dulu kayak apa muter itu ya, diputar. Kan sering tuh ya di SMA ya, diputar mengelilingi sumbu diputar mengelilingi sumbu Y. Tapi hanya membayangkan. Ya, ada putar, bayangkan. Ya, semua ya. Ketemu belum Kak Nunggu. Ya, apanya ditunggu dulu. Itu butuh namanya media untuk mendeskripsikan hasilnya tadi. Ya, visualisasinya kayak apa. Ya, ini ya ada dua, potongannya di 4, satunya 4. Saya putar ya. Perhatikan yang 3 dimensi di sebelah. Ya, saya putar, perhatikan hasilnya. Nah, muncul. Nah, hasilnya putarannya itu. Kalau tidak jelas, saya ingin lihat dari sisi mana, kanan, kiri, atau bawah, ya silahkan diputar-putar. Ya, seperti itu ya. Jadi Anda sebagai nanti pendidik tidak hanya mengajarkan ke siswa sesuatu yang abstrak saja. Di sini ada kurva, terus diginikan, terus diputar. Apa itu diputar ya? Itu keinginannya jadi pelatihan hari ini. Ayo belajar. Ayo jangan sampai ketinggalan masalah teknologi pembelajaran. Ya, khususnya mahasiswa 2021, kakak-kakak angkatanmu sudah banyak mengharumkan ya, nama pendidikan matematika SKIP Universitas Jember, ikut lomba di Siang Kuala, tingkat nasional juara 1. Ikut lagi Pak ke sini juara 1. Masuk ke sana Pak juara 2, juara 1 dan lain sebagainya. Coba dilihat di Facebooknya pendidikan matematika ya. Ya, pendidikan matematika ya, Mas Revo ya. Facebooknya ya, resminya ya. Pendidikan matematika di Facebook, banyak deretan prestasi-prestasi kakak angkatanmu. Ternyata kakak angkatan itu paling senang teknologi. Paling senang teknologi ya. Dia dulu lomba bikin video pembelajaran, bikin media semuanya. Banyak yang juara. Itu yang pengennya saya di sini ya, dengan Pak Randi, Pak Danar, Pak Edi Harjo, khususnya 4 orang yang fokus ke teknologi pembelajaran, jangan sampai terputus. Ya, tren itu jangan sampai terputus. Jadi adik angkatannya juara lagi, ikut lagi, ayo terus. Carilah sesuatu yang baru. Kalau hanya persis seperti kakak angkatan, sekarang juara. Nah, adik angkatannya belajar ke kakak angkatannya, Mas pakai apa, pakai ini, softwarenya apa gini. Tapi kamu tidak belajar yang baru, alamat saat dilombakan tahun sekarang, jurinya bilang, nah ini kan seperti yang sudah saya dengar tahu. Itu kalau teknologi itu kuncinya apa? Jurinya apa? Terkesima, baru tahu, baru dengar, baru lihat, itu kuncinya sudah. Ya, keren, bagus. Tapi kalau sudah pakai yang lama gini, apa berkasnya? Sama dengan penelitian skripsinya nanti. Dilanjutkan ke skripsi. Ah, kayak gini sudah tahu, saya sering lihat. Tampilannya biasa aja tuh ya, nggak ada apa-apa. Oke ya, itu salah satu contoh GeoGebra ya. Contoh yang lain saya berikan di sini. Kalau dengan garis lurus, Pak. Garis lurus. Nah, titik potongnya garis lurus. Itu ya, titik potongnya. Maka ada kurva, kemudian dipotong oleh garis lurus, ketemu titik potongnya di sini dua. Ya, potongnya di sini dua. Potongnya di situ ya. Maka kalau saya putar, kurvanya min E kuadrat plus 4X plus 4 ada X plus 2. Kemudian ada C. Nah, A dengan C.
A dengan C ya. Oke ya, saya putar ya. Hasilnya bagaimana? Nah, ternyata hasilnya berbeda. Ya, hasilnya berbeda karena beda fungsinya. Ya, tengah ini kan tidak sampai, di sini nggak sampai ya. Itu gunanya aplikasi teknologi ya untuk memudahkan kita memahami media pembelajaran. Oke, saya buka kembali satu yang GeoGebra pecahan ukuran sudut. Ini hasil karya kakak-kakak angkatanmu ya, yang saya ambil ya, di mata kuliah pembelajaran berkuasa teknologi. Benarkah sudut segitiga itu ABC itu 180 derajat? Ya, sudut katanya sudut A tambah sudut B tambah sudut C 180 derajat kan gitu ya. Bagaimana membuktikannya? Oh, pakai karton Pak, dipotong-potong. Nah, itu zaman revolusi industri berapa kan gitu masalahnya. Ya, sekarang berbau teknologi kok masih pakai karton. Bagaimana membuktikannya ya? Ya, di situ ya, ada sudut A, saya kasih warna biru, B-nya kuning, C-nya oranye. Kalau saya gabung, bagaimana? Coba perhatikan. ABC kalau saya gabung. Biru, kuning, oranye. Saya gabung. Ya, itu ya, saya gabung. Saya gabung. Nah, ketemu berapa sudutnya? Ternyata dia berpelurus 180 derajat. Ada lagi yang lain yang dikembangkan oleh kakak-kakak kamu. Di sini volume bola. Volume bola. Volume bola ya. Volume bola. Ternyata kalau bola itu satu ya dengan jari-jari yang sama di sini diisi kerucut ya, diisi kerucut itu butuh 4 kerucut agar penuh isinya. Isinya airnya. Biasanya kalau buat media manual Pak, yang beli bola plastik terus dikasih beli apa kertas ukurannya sama ya dimasukkan dikasih pasir dimasukkan gitu biasanya. Ya, dari sini tidak usah seperti itu ya, sudah ada semuanya. Ya, menggunakan namanya teknologi pembelajaran aplikasi-aplikasi ya, itu salah satu contohnya GeoGebra yang sering banyak digunakan, paling banyak dimanfaatkan oleh khususnya kakak angkatan Anda ya di pendidikan matematika FKIP Universitas Jember. Volume 5 hanya sebagian yang saya ambil ya. Volume 5 ini. Nah, itu berasal dari suatu kubus ya. Kubus, kata kalau dipecah dia sama dengan 65 ya. Ya, kumpul itu ya 65 itu ada 6 itu. Nah, untuk mengaplikan seperti itu. Ya, itu bisa digunakan sebagai media-media pembelajaran. Stop. Nah, biar tidak terlalu asik menonton. Nah, lainnya Pak, saya tertarik. Ya buat sendirinya, dikembangkan sendiri. Ya, saya lanjutkan. Oke ya, itu namanya GeoGebra. Dilanjut lagi ada namanya Desmos. Misalnya ya, Desmos. Desmos itu adalah suatu aplikasi online ya, online. GeoGebra juga online tadi ya, bisa online, bisa offline. Tapi kalau Desmos lebih cenderung ke fokus ke grafik. Ya, fokus ke grafik ya, tinggal kita ketik dari di Google di situ. Namanya Desmos. Nah, sudah ada kalkulator grafik di situ ya. Nah, seperti itu. Saya ketikkan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4. Langsung muncul ya di sini ya. Oh, itu persamaan lingkaran, jari-jarinya 2. Yang seterusnya ya. Untuk satu Desmos pada GeoGebra ini GeoGebra yang online. Ini untuk Desmos yang online. Tapi GeoGebra bisa offline juga. Bisa digunakan untuk offline. Ya, GeoGebra Desmos yang paling banyak dipakai digunakan. Yang lain-lain di sini ada lagi contohnya. Ada namanya Cabri. Cabri yang 3 dimensi ya. Ini lebih fokus untuk yang ke geometri.
Ya, yang geometri ya, Capri 3D ya, Capri untuk 3 dimensi. Ya, Capri 3 dimensi. Fokus untuk mata pelajaran atau mata kuliah yang geometri biasanya. Lanjut lagi ada SPSS. SPSS ya, kalau SPSS mahasiswa semester 1 belum ya, nanti juga diajari SPSS biasanya semester 3 ya. Semester 5. Semester 5 kata kakak-kakaknya. Semester 5 baru mengenal SPSS diajari. Ini lebih cocok SPSS itu untuk statistika ya, statistika. Nah, ada suatu data, kemudian nyari semuanya, ada minyak, media, modul semuanya satu paket. Ya, untuk menguji hipotesis dan lain sebagainya sudah ada semua di satu paket. Nanti semester 5. Ya, lanjut lagi, ada lagi namanya MATLAB ya. MATLAB itu matriks laboratori. Nah, bukan matematika, bukan ya. Matriks laboratori. Biasanya diajari di semester 2. Ya, nanti ada mata kuliah algoritma dan pemrograman. Ya, semester 2 dipakai, semester 5 ada metode numerik, semester 6 ada pemodelan, pakai semua. Terus ada lagi namanya aplikasi matematika, softwarenya namanya Maple. Ya, Maple gitu ya. Ini lebih cocok untuk ke kalkulus. Hanya kalkulus. Ya, kalkulus dan persamaan diferensial. Biasanya nanti Pak Danar akan mengajari Anda semester 2 pada mata kuliah algoritma dan pemrograman. Pak, saya punya soal integral. Sulit Pak dikerjakan pakai tangan. Nggak bisa, udah Pak nyerah. Ya, tinggal diketik aja di mapelnya, ketik INT, thread, di solve, thread, keluar selesai. Ya, grafiknya kayak apa bentuknya ya? Seperti ini Pak tampilannya dan lain sebagainya. Oke ya, lanjutkan dulu. Selesai. Mungkin ya, aplikasi-aplikasi yang paling banyak dipakai seperti itu. Oke, dilanjutkan. Yang bisa dipakai lagi ya zaman sekarang ya, orang pokoknya maunya menjual. Ya, pokoknya menjual. Di sini saya yakin banyak yang tahu ya, kalau sudah sering waktu sekolah Pak, saya sering menggunakan itu. Ya, ada suatu aplikasi banyak di sini ya. Jadi kalau ada soal, jawabannya tinggal difoto, tinggal di scan, seret keluar jawabannya. Ya, ada yang tahu gitu biasanya. Iya Pak, makanya SMA dulu sering gitu ya, daripada pusing ya. Tinggal di soalnya gurunya tinggal ditulis ya, atau di scan, difoto, seret, tunggu beberapa detik, seret, ketemu jawabannya. Ya, bisa digunakan seperti itu. Apa contoh-contohnya? Ada Photomat ya. Ada di situ contoh-contohnya. Ya, aplikasi-aplikasinya sudah tersedia di Play Store ada. Tapi tidak boleh ngunduh kalau saya. Ya, matematika tidak boleh ngunduh. Kalau ngunduh kamu ya hanya tahu saja. Nanti dicoba nanti sama kamu di rumah. Mumpung ada dikasih tahu bocoran bahaya. Apalagi satu ujiannya online ya. Hanya sekedar tahu saja ya. Boleh ya. Ada lagi yang kedua pakai Microsoft Math Solver. Yang ketiga ada namanya Mathway. Yang keempat ada Kanda. Ini saya cari beberapa yang populer ya. Yang terakhir ada Automat. Banyak sebenarnya ya, banyak. Ini yang paling populer, paling banyak digunakan. Terus saya lihat bintangnya. Biasanya ya kalau Play Store kan kalau mau unduh dilihat dulu bintangnya ya. Jangan asal unduh. Ini untuk aplikasi ini. Jangan langsung unduh, lihat dulu bintangnya berapa. Kalau bintangnya 2 ya berarti banyak yang orang yang nggak suka, jelek aplikasinya kan gitu ya. Saya lihat dulu, bisa. Ini urutannya dari yang atas ke bawah. Paling banyak yang nomor 1. Paling banyak diunduh, paling banyak bintangnya paling besar, paling banyak. Ya, Photomat, Microsoft Math Solver, nanti ini contoh-contohnya tadi ya. Nah, ya ini kita lihat ini ya, ada kita nulis di atas di kertas kosongnya ditulis 4Y tambah 5Y sama dengan 6. Kemudian Y tambah 7Y sama dengan 3. Ya, kemudian kita scan, terus keluar langsung sama pembahasannya, terus keluar jawabannya ya. Di zaman sekarang ya.
Ya, itu berbagai macam aplikasi, berbagai software yang bisa digunakan oleh siswa. Tetapi ingat ya, jangan terlalu menggantungkan ke itu. Tetap, Pak, saya mahasiswa program studi pendidikan matematika. Ya, biasanya kalau saya di kelas, Pak, ujiannya pakai apa, Pak? Boleh kalkulator? Enggak boleh. Kamu anak matematika, enggak boleh. Saya bilang gitu. Ya, harus bekerja otakmu sama tangannya. Ya, jangan terlalu menggantungkan ke itu. Jangan-jangan nanti terlalu banyak menggunakan aplikasi teknologi, malah nggak bisa ngitung di tangannya. Ya, nggak boleh. Ini hanya sekedar tahu saja ya. Nah, ini contohnya laptop. Yang selanjutnya cerita tentang media. Nah, ini banyak ya, banyak kejadian membuat suatu video. Nanti Pak Randi ini ya, sedikit aja Pak Randi ya, karena saya bicara media Pak Randi ya, media pembelajaran. Video, bedakan ya antara video hanya sebagai modul atau bahan ajar, ada video sebagai media. Perhatikan, ada video tulisannya video pembelajaran, tapi isinya itu hanya sebagai bahan ajar doang. Ya, logikanya sama seperti buku, ada buku matematika ya, dipindahkan di video. Bilangan bulat adalah seperti ini ada. Itu kalau saya nggak bisa lihat ke media zaman sekarang. Itu hanya mindahin aja sama dengan PowerPoint ya. Pak, saya skripsinya nanti ini Pak, pakai apa medianya Mbak? Pakai PowerPoint. Coba tampilkan PowerPoint-nya. Dibuka PowerPoint-nya, isinya judul bilangan bulat. Bilangan bulat adalah, kemudian saya contoh gini. Tidak bisa media itu. Itu sama kalau saya anggap bahan ajar elektronik itu aja sudah. Bukan yang cetak. Tidak bisa. Apa itu media pembelajaran? Yang tadi seperti di belakang layar ya, media pembelajaran. Media pembelajaran itu adalah suatu alat yang digunakan untuk membantu siswa memahami konsep. Contohnya, Pak, bilangan bulat. Kalau hanya isinya videonya, min 7 dikurangi min 3, maka min sama min plus ya, min 7 tambah 3, min 4, selesai video. Nggak bisa. Saya buka dulu ya linknya. Minus 5 atau negatif 5. Suaranya masuk ya? Suaranya saya? Suaranya videonya masuk? And